Israel gunakan drone untuk buru pemimpin milisi Palestina di Gaza. Ketika tembakan roket melintasi perbatasan Israel-Gaza mendominasi gelombang udara pada bulan Mei, pasukan pertahanan Israel diam-diam mengerahkan kawanan drone. Drone itu ditujukan untuk memburu target tertentu di dalam milisi Palestina yang diduga mendalangi serangan terhadap negara tersebut. Meskipun drone atau pesawat tidak berawak telah menjadi semakin umum di zona konflik di seluruh dunia, IDF memanfaatkan drone dari ranah fiksi ilmiah dan menggunakannya untuk melengkapi serangan udara di Gaza pada pertengahan Mei. Sebut laporan dari New Scientist seperti dikutip IBT Rabu 7 Juli. Tidak seperti drone tidak berawak yang biasanya dioperasikan dari jarak jauh oleh individu. Drone ini beroperasi sebagai entitas jaringan tunggal yang dijalankan pada artificial intelligence, imbuh laporan itu. Penggunaan kawanan drone telah didalilkan oleh ahli strategi militer, tetapi penyebaran mereka di medan perang, kehidupan nyata sejauh ini tidak diketahui sampai Israel melakukannya, sebutnya. Milisi Palestina menembakkan sekitar 4.300 roket ke wilayah Israel pada Mei setelah ultimatumnya kepada pasukan Israel untuk mundur dari kompleks Temple Mount di Yerusalem. IDF kemudian melakukan serangan udara balasan dan tembakan artileri ke sasaran di Gaza, termasuk bangunan tempat mereka mengatakan roket ditembakkan. Jauh dari kebisingan dan kemarahan pertempuran yang memenuhi layar televisi di seluruh dunia, IDF juga menggunakan kawanan drone untuk mencari, mengidentifikasi dan menyerang pejuang milisi Palestina yang bertanggung jawab atas serangan roket. Ini mungkin pertama kalinya teknologi ini digunakan dalam pertempuran. Kawanan drone cukup tangguh untuk terus terbang dan menjalankan misi bahkan jika mereka kehilangan beberapa drone individu. Sistem ini didukung oleh pembelajaran mesin yang menyisir kumpulan data besar yang dikumpulkan dari satelit, drone pengintai, kendaraan udara, dan unit darat untuk mengidentifikasi target dan menghancurkannya. Sistem yang digunakan dalam kasus ini mungkin jauh dari gerombolan besar yang dinamis dan cerdas, yang satu hari nanti dapat memiliki efek yang sangat mengganggu pada peperangan, kata Arthur Holland dari United Nations Institute for Disarmament Research kepada New Scientist. Tetapi jika dikonfirmasi, mereka tentu saja meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pertumbuhan otonomi dan kolaborasi mesin-mesin dalam peperangan, tegas Holland. Kemajuan pesat dalam beberapa tahun terakhir dalam teknologi drone dan AI telah membuat kawanan tidak hanya layak tetapi juga masa depan perang udara. Dengan integrasikan teknologi drone yang ada, menjadi mungkin untuk mengembangkan senjata swarm dengan ratusan drone yang mengintegrasikan tindakan mereka menggunakan perilaku yang muncul, bunyi laporan Angkatan Udara Amerika Serikat. Forbes menyebutkan faktanya, negara-negara seperti Rusia, Tiongkok, Perancis, Inggris, dan Amerika Serikat sedang meningkatkan dan mengembangkan teknologi kawanan drone mereka. Sementara Interesting Engineering melaporkan IDF sebelumnya telah menggunakan AI dan superkomputer untuk mengidentifikasi lokasi aktivitas milisi Palestina dan merencanakan serangan untuk menghilangkan keuntungan strategis apapun. Human Rights Watch yang menjalankan kampanye melawan senjata otonom yang disebut Stop Killer Robot mengatakan bahwa ada keraguan serius bahwa senjata yang sepenuhnya otonom akan mampu memenuhi standar hukum humaniter internasional martabat. IDF belum merilis secara spesifik tentang kawanan drone otonom yang menyerang target milisi Palestina. Tegang dengan Amerika Serikat, CS kapal perang berudal jelajah Rusia bersiap ke Crimea. Sebuah kapal perang Rusia yang dilengkapi dengan rudal jelajah bersiap untuk masuk kembali ke perairan Crimea di Laut Hitam. Kapal itu akan memperkuat armada Laut Hitam Moskow di tengah ketegangan atas latihan perang NATO yang dipimpin Amerika Serikat di Laut Hitam. Armada Laut Hitam Angkatan Laut
Rusia mengatakan kapal perang Admiral Eisen yang dilengkapi rudal jelajah Kalibr dan kapal penjelajah rudal Moskva sedang dalam perjalanan ke pangkalan mereka dari Mediterania Timur, di mana mereka telah dikerahkan untuk misi pemboman di Suriah. Setelah tiba di Sevastopol, kapal akan mengisi kembali cadangan material mereka, melakukan inspeksi teknis terjadwal, dan terus melakukan tugas untuk tujuan yang dimaksudkan sesuai dengan rencana pelatihan tempur armada. Armada Laut Hitam di Rusia seperti dikutip The Moscow Times Selasa 6 Juli 2021. Kapal perang itu akan bergabung dengan sistem rudal S-400 dan Pansir S serta 20 pesawat tempur dan helikopter yang telah diaktifkan untuk pemeriksaan pelatihan dengan latar belakang latihan perang Sea Breeze 2021 NATO. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan akan memantau dengan cermat latihan perang 2 minggu NATO dan bertindak jika diperlukan untuk melindungi keamanan nasionalnya. Ukraina dan 32 anggota NATO meluncurkan latihan perang Sea Breeze sejak Senin pekan lalu, yang melibatkan 5.000 personil militer, 40 pesawat, dan 32 kapal perang. Pada hari Senin, akun Twitter resmi Sea Breeze mengatakan latihan tahun ini telah menjadi yang terbesar dalam sejarah keberadaannya sejak 1997. Unjuk kekuatan mewarnai serangkaian pertemuan dekat antara militer Rusia dan Barat. Insiden terbaru dilaporkan Sabtu diduga melibatkan pesawat-pesawat tempur Rusia yang berdengung dan kapal perang Moskow yang membayangi kapal perusak USS Ross yang dilengkapi rudal jelajah Tomahawk yang ambil bagian dalam latihan perang Sea Breeze 2021. Rusia mengatakan pada 23 Juni bahwa salah satu jet tempurnya menjatuhkan 4 bom di jalur kapal perusak Inggris HMS Defender, dan sebuah kapal patroli perbatasan melepaskan tembakan peringatan. Belanda menuduh jet tempur Rusia berperilaku tidak aman dalam pertemuan dengan fregatnya HNMLS Everson sehari kemudian. Kapal selam terbaru Rusia mendekat. Komandan tertinggi Amerika Serikat peringatkan kekuatannya setara dengan kita. Komandan tertinggi militer Amerika Serikat memperingatkan tentang operasi kapal selam Rusia yang semakin mumpuni dan aktif dan semakin dekat pantai Amerika Serikat. Peringatan terbaru disampaikan pimpinan militer yang bertanggung jawab atas Amerika Utara dan perwira tinggi Angkatan Laut Amerika Serikat kepada anggota Parlemen Amerika Serikat bulan ini.